Pemirsa, malam tadi bus rombongan pariwisata dari SMK Lingga Kencana Kota Depok mengalami kecelakaan di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Saat ini kami akan mengajak Anda kembali untuk mengupdate informasi dari lokasi kejadian bersama dengan reporter Shena Damayana di lokasi. Shena, beberapa waktu tadi Anda menyampaikan bahwa saat ini di tempat kejadian masih melakukan proses evakuasi dari barang-barang korban. Dan juga ada evakuasi dari bus serta kendaraan sepeda motor. Nah, bagaimana dengan proses evakuasi para korban? Apakah keseluruhan korban dari kecelakaan ini sudah berhasil dievakuasi atau dibawa ke rumah sakit terdekat? Shena? Pada ini pada saat kami datang ke lokasi di dalam bis yang terguling, ternyata memang pada saat kami datang para korban sudah dievakuasi, ada yang ke RSUD Subang maupun ke Puskesmas di Jalan Cagak, pemirsa. Dan memang baru saja tadi unit Gakum Polantas ini memang eh, sudah berhasil mengevakuasi barang-barang yang tersisa seperti motor-motor yang tadi sempat terserempet dan juga ada barang-barang korban seperti koper dan juga yang lain sebagainya. Tadi pun memang truk serbaguna dari BNPB sempat juga ikut mengevakuasi barang-barang dari korban yang nantinya akan dipindahkan ke Polsek Cagak. Dan untuk bis sendiri ini masih abu-abu, pemirsa, apakah nantinya akan ikut ke Polsek Cagak atau nanti akan ke Polres Subang. Tetapi memang jika kita lihat dari situasi terkini di tempat saya mengabarkan, lalu lintas memang sudah kembali berjalan normal, sudah dibuka kembali, pemirsa. Di saat tadi sempat ditutup oleh pihak kepolisian karena evakuasi penggulingan bis ini ke posisi normal. Dan yang Anda lihat di layar kaca ini adalah jalan dari Subang menuju ke Kota Bandung. Ini sudah lancar maupun sebaliknya yang ke arah Subang Kota pun ini sudah kembali normal. Memang di jam sekarang, pemirsa, lalu lintas di sini dikabarkan memang sepi, pemirsa, dikarenakan ini adalah jalur perlintasan antar kota. Dan jika dilihat di belakang saya, ini truk dari BNPB, pick up dari pihak kepolisian ini juga sudah pergi, berikut juga dengan pihak kepolisian yang sekarang masih melakukan briefing atau evaluasi. Salah satunya adalah kepolisian unit Sabara, ini masih melakukan evaluasi yang tadi memang sempat ramai sekali. Ada juga dari pihak Brimob, bahkan Kapolda pun meninjau langsung. Nah, pemirsa, di belakang saya ini adalah truk yang tadi ikut membantu mengevakuasi bis yang sempat terguling ke arah kanan. Memang tadi sempat ditarik oleh beberapa pemirsa. Di belakang saya baru sekitar ada 3 truk, baru bis ini bisa kembali posisi normal. Demikian pada ini. Shena, dari lokasi kejadian apakah Anda sempat bertemu dengan pihak keluarga yang sempat ingin mencari tahu informasi mengenai kecelakaan ini? Ya, pada saat kami datang memang tadi dipenuhi oleh kerumunan warga dan kami tidak sempat melihat adanya keluarga dari pihak korban yang mencari tahu. Mungkin pihak dari keluarga korban ini juga telah mengetahui bahwa para korban telah dievakuasi ke RSUD Subang maupun ke Puskesmas Cagak pada ini. Shena, dapatkah Anda gambarkan kepada pemirsa TV One sebenarnya barang-barang apa saja yang masih terlihat di lokasi kejadian? Kami tadi mendapatkan informasi sebelumnya memang para korban ini tidak bisa dihubungi baik itu oleh pihak keluarga terutama. Nah, apakah di sana juga Anda melihat adanya telepon genggam begitu yang mungkin berserakan atau terlempar akibat kecelakaan ini? Ya, jika kami gambarkan situasi terkini apa saja barang-barang yang ada di sekitaran saya, memang di sini ada minuman, ada makanan, juga tadi kami sempat melihat bantal tidur leher yang robek, pemirsa. Juga tadi ada beberapa koper serta tas genggam yang ikut terlempar ke aspal. Untuk handphone sendiri kami belum ada di sekitaran sini, atau itu terlempar ke arah aspal itu. Sekian pada ini.
Ya, Shena, kami masih akan menantikan perkembangan terkini dari TKP, namun kita akan bergeser terlebih dahulu pemirsa, yakni ke RSUD Subang, Jawa Barat. Kembali ke rekan Leo Chandra di sana. Leo, bagaimana dengan pihak keluarga? Apakah Anda saat ini di RSUD Subang sudah melihat adanya pihak keluarga yang berada di RSUD Subang untuk mencari tahu bagaimana kondisi keluarganya saat ini? Iya, Fahada, benar sekali terkait dengan bagi siswa yang mengalami luka ringan dan juga luka berat ini diketahui sejumlah keluarga juga telah tiba di RSUD Subang, Jawa Barat ini mengingat bahwasannya memang ada sebanyak 32 dari siswa maupun guru ini yang mengalami luka ringan dan juga luka berat. Terkait dengan ke-11 dari jenazah yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus wisata dari SMK Lingga Kota Depok ini memang sampai saat ini masih terus dilakukan autopsi terhadap jenazah. Dan untuk mengetahui Fahada Indi terkait dengan seperti apa, apakah kemudian ke-11 jenazah ini sudah teridentifikasi, sebelah saya sudah ada Humas RSUD Sabang, ada Pak Wawan Gunawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bisa diceritakan, Pak, terkait dengan 11 jenazah ini seperti apa, Pak? Apakah sudah dilakukan otopsi dari pihak RSUD Subang, Jawa Barat? Baik, tadi jenazah sudah kami periksa itu sebanyak 11 orang yang jumlahnya adalah laki-laki 5 orang dan perempuan ada 6 orang. Memang ada kesulitan dalam identifikasi karena dalam usia korban di bawah 17 tahun sehingga belum terekam dalam data Inafis. Kemudian ada potongan-potongan juga yang tidak teridentifikasi. Tapi jumlah seluruhnya adalah 11 orang. Nah, terus kemudian Pak, kita mengingat bahwasannya ada 32 total dari korban yang luka ringan dan juga luka berat. Nah, apa yang kemudian RSUD Sabang ini berikan? Subang ini lakukan, Pak? Kami sudah menangani pasien yang dilakukan di Resus itu sebanyak ada 3 orang dengan luka berat. Kemudian yang patah tulang kami sudah melakukan penanganan oleh tim medis kami. Jadi total seluruh korban yang ada di rawat IGD kami itu sebanyak 32 orang. 32 orang dengan luka berat sebanyak 12 orang dan luka ringan 20 orang. Untuk secara detailnya, Pak, untuk laki-laki berapa dan kemudian perempuannya berapa, Pak? Baik, untuk laki-lakinya sendiri, korban yang dirawat di kami itu adalah sebanyak 18 orang dan perempuannya sebanyak 14 orang. Dan alhamdulillah keluarga dari korban sebagian dari Depok sudah sampai ke kami, sehingga kami memudahkan untuk melakukan identifikasi. Nah, kemudian Pak, kita melihat bahwasannya korban yang mengalami luka ringan ini, Pak, kemudian apakah juga mereka mengalami trauma, Pak, mengingat bahwasannya mereka baru saja melakukan acara perpisahan sekolah seperti itu, Pak. Nah, bagaimana, apakah ada pendekatan psikolog terhadap korban yang mengalami luka ringan, Pak? Untuk sementara karena kami menangani kegawat daruratannya saja dulu, untuk trauma healingnya kita belum. Karena memang kami bagaimana menangani pasien yang daruratnya dulu, begitu. Oke, mengingat bahwasannya 11 jenazah ini sedang dilakukan otopsi seperti itu ya, Pak. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa ini, Pak, dari pihak RSUD, Pak? Alhamdulillah kami dapat informasi dan sudah mendapat ada kedatangan dari teman-teman kami dari Depok, dari Dinas Kesehatan mengirim sejumlah, tadi dapat informasi 29 ambulan. Kemudian tadi sudah ada perwakilan dari Dinas Kesehatan. Kami tinggal koordinasi bagaimana teknis pemulangan jenazah dan pengiriman korban-korban yang selamat, begitu. Nah, dari 11 ini, Pak, apakah berapa kira-kira, Pak, yang sudah berhasil diidentifikasi, Pak? Seluruhnya sebetulnya ada 8 orang ya yang sudah teridentifikasi dengan baik. Sisanya masih pengumpulan data maupun pengambilan data dari guru-guru ya sendiri gitu. Sekali lagi, Pak, terima kasih untuk Pak Wawan Gunawan untuk informasinya. Dan itu dia tadi, Fahada Indi, informasi yang kami dapatkan langsung dari Humas RSUD Subang, Jawa Barat ini mengingat bahwasannya sampai saat ini sudah ada 8
dari 11 jenazah yang meninggal dunia yang sudah diidentifikasi, namun sisanya memang sampai saat ini masih terus dilakukan, mengingat bahwasannya ada salah satu jenazah yang kemudian masih atau di bawah umur yang belum memiliki kartu identitas KTP, dan juga untuk mengingat terkait dengan 32 dari korban luka ringan dan juga korban luka berat, sampai saat ini sudah dilakukan penanganan oleh pihak RSUD Subang Jawa Barat, mengingat bahwasannya tadi sudah disampaikan juga bahwasannya terkait dengan keluarga orang tua dari pihak korban yang mengalami luka ringan dan juga luka berat, pihak dari RSUD Subang Jawa Barat ini juga sudah melakukan koordinasi, dan kemudian nantinya diharapkan setelah fokus kepada 11 identifikasi jenazah akibat dari kecelakaan maut bus wisata ini, kemudian baru nantinya akan dilakukan trauma healing bagi korban yang mengalami luka ringan dan juga luka berat. Begitu Fada informasi yang bisa kami sampaikan langsung dari RSUD Subang Jawa Barat. Kembali ke studio. Leo, tadi disebutkan ada 32 korban yang mengalami luka-luka. Apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana kemudian proses penanganan dari para korban luka ini? Apakah ke-32 korban masih berada di IGD atau ada yang sudah dipindahkan ke kamar rawat inap, Leo? Ya, Fada, terkait dengan ke-32 dari korban yang mengalami luka ringan maupun luka berat, tadi pantauan kami begitu kami langsung datang ke RSUD Subang Jawa Barat ini, memang untuk kondisinya begitu sangat memprihatinkan sekali, mengingat bahwasannya memang ini sejumlah keluarga kemudian memenuhi dari ruang rawat inap ataupun gawat darurat begitu, dan juga tadi terlihat sejumlah siswa SMK ini kemudian berada di lokasi dari ruang gawat darurat ini, yang mereka memang ini mengalami luka ringan, namun terkait dengan korban yang mengalami luka berat seperti mengalami patah tulang, kemudian sejumlah luka-luka berat lainnya, memang pihak dari RSUD ini sedang melakukan penanganan khusus bagi sejumlah korban yang mengalami luka berat. Namun juga pantauan kami tadi di Rumah Sakit RSUD Subang Jawa Barat ini memang terlihat ruang gawat darurat ini masih dipenuhi oleh keluarga, kemudian ada dari korban yang memang mengalami luka ringan akibat dari kecelakaan bus wisata ini. Dan memang juga tadi terlihat sejumlah dari awak media ini juga terus mendatangi RSUD Subang Jawa Barat, mengingat untuk melihat bagaimana kondisi dari ke-32 korban yang mengalami luka ringan dan juga luka berat. Dan kami juga bisa melihat tadi begitu ketika keluarga dari pihak korban yang mengalami luka ringan dan juga luka berat, dan juga bahkan ada dari pihak keluarga yang masih mencari apakah bagian dari keluarganya ini merupakan dari 11 jenazah yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan maut bus wisata ini. Dan kami akan terus memantau, mengabarkan dan melihat bagaimana terkait dengan penanganan 11 korban dan juga ke-32 korban luka ringan dan juga luka berat ini. Kembali ke studio, Fahada. Leo, tadi Anda mengabarkan bahwa saat ini Anda berada di depan kamar jenazah di RSUD Subang. Dapatkah Anda gambarkan bagaimana ini kondisi di sekitar tempat Anda mengabarkan? Dan terutama tadi dari pihak RSUD juga menyebutkan sedang melakukan identifikasi terhadap para korban. Nah, dari mana saja sebenarnya identifikasi ini data-datanya bisa didapatkan? Apakah ada guru, pihak keluarga maupun teman-teman ini dari para korban yang saat ini juga sudah turut datang ke RSUD Subang, Leo? Apakah Anda sudah melihat? Ya, Fahada, terkait dengan memang saat ini saya sudah berada di depan ruang jenazah RSUD Subang Jawa Barat. Untuk kondisi saat ini bisa dibantu oleh kameramen saya untuk memperlihatkan situasi dari ruang jenazah RSUD Subang Jawa Barat. Memang saat ini sejumlah pihak keluarga, kemudian pihak dari rumah sakit RSUD Subang dan sejumlah pihak kepolisian ini saat ini sudah berada di depan ruang jenazah RSUD Subang, mengingat bahwasannya masih dilakukan otopsi dan juga pengecekan data diri terkait dengan 11 korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus pariwisata. Dan juga terlihat juga di sebelah sisi kanan dari ruang jenazah ini sudah dibangun pos polisi terkait untuk
informasi terkait dengan fungsi dari posko tersebut kami belum mendapatkan informasinya, namun saat ini kembali lagi kita fokus kepada ke-11 korban ataupun ke-11 jenazah yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut dari bus wisata, di mana juga tadi kami mendapatkan informasi Fahada dan juga pemirsa, memang untuk identifikasi sampai saat ini masih dilakukan. 8 di antara 11 jenazah ini berhasil diotopsi dari sejumlah identifikasi data diri, kemudian dari sidik jari, dan juga informasi dari sejumlah guru, kemudian siswa ataupun siswi dari SMK Lingga Kencana Kota Depok. Dan memang sampai saat ini dari 8 dari 11 jenazah ini berhasil diotopsi dan juga diketahui data dirinya, namun ada 3 lagi jenazah mengingat bahwasannya memang terjadi mengalami kesulitan yang dialami oleh pihak dari RSUD Subang Jawa Barat, mengingat bahwasannya memang adanya salah satu jenazah yang memang ini umurnya atau usianya belum menginjak 17 tahun sehingga belum mendapatkan kartu identitas KTP data diri, yang kemudian ini memang pihak dari RSUD Subang Jawa Barat masih mengumpulkan informasi dari guru, kemudian dari rekan siswa Lingga Kencana Kota Depok. Dan kami akan terus mengabarkan beginilah untuk kondisi di depan ruang jenazah RSUD Subang. Dan juga tadi pada saat kami masuk ke dalam kawasan ruang jenazah ini, memang Fahada dan juga pemirsa, ini sudah dilakukan pengamanan dan juga penutupan, mengingat bahwasannya memang ruangan jenazah ini hanya bisa diakses oleh dari pihak keluarga dari 11 jenazah yang tewas, yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan maut bus wisata. Dan Fahada, bisa dilihat dari layar kaca Anda juga bahwasannya memang terlihat ini sejumlah keluarga, kemudian mereka melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit, di mana memang yang terlihat Fahada, pria yang mengenakan masker yang merupakan kepala dari Rumah Sakit RSUD Subang ini sedang berkomunikasi begitu dengan keluarga, kemudian dari sesama rekan dokter medis, mengingat bahwasannya di sini pihak RSUD sekali lagi sedang mengumpulkan informasi untuk dapat bisa mengidentifikasi segera 11 jenazah yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus wisata dari SMK Lingga Kencana Kota Depok yang usai merayakan perpisahan sekolah di Kota Bandung. Dan memang informasinya Fahada bahwasannya kecelakaan ini itu terjadi pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, yang bisa diartikan bahwasannya ini sudah menjelang malam begitu. Dan keadaan bus ini oleng ke kanan saat melaju di jalan menurun. Kemudian bus Transputra Fajar ini menabrak sebuah kendaraan dari arah yang berlawanan. Kemudian bus ini terguling miring ke kiri dengan posisi ban kiri di atas, sehingga kemudian bus ini juga menabrak 3 motor yang terparkir di bahu jalan. Dan bus ini berhasil berhenti ketika menabrak sebuah tiang yang ada di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepatnya di depan Masjid Hasyada maksud saya. Dan akibat dari kecelakaan maut ini 5 kendaraan lainnya terlibat, yaitu 3 sepeda motor dan juga 1 buah mobil. Dan seperti yang tadi yang juga kami ulas Fahda dan juga pemirsa, 11 korban meninggal dunia dan ada 32 dari korban yang berhasil diselamatkan namun mengalami luka ringan dan juga luka berat. Kami akan terus menginformasikan dan mengabarkan Fahada terkait dengan update 11 dari korban jenazah yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus dari Subang, Jawa Barat. Kembali ke studio Fahada. Baik Leo Chandra, 32 orang yang mengalami luka, baik itu luka ringan maupun berat, sedang ditangani atau dirawat di RSUD Subang, Jawa Barat. Terima kasih atas laporannya Leo Chandra. Dan pemirsa, breaking news TV One mengenai kecelakaan dari bus SMK Lingga Kencana Depok masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini.